mangga barebas bari arudut we. Ieu mah gayana bebas. Santai selesai. Oke. Ini Bu. Karena ini kebetulan momentum 17 Agustus, Komplek Pondok Iri Harja Endah RW 10 Masjid Jami Al Kausar mengadakan tasyakuran pas momentum bertepatan dengan pengajian bulanan ya, yang saat sekarang Indonesia lagi bergembira karena merdeka yang ke-80 tahun. Halo Bu. Halo. Halo. Hapunten sebelum diteruskan anu ngobrol mun awewe didoakeun samakina jantung deui. Salamun bapak-bapak anu ngobrol awewena sia mudah-mudahan semakin lintuh. Tos, kieu serius heula ieu hapunten bisa. Tasyakuran karena kemerdekaan Indonesia salaresna lamun menurut dina kajian para ulama ahli kebangsaan dan menguasai berbagai macam disiplin keilmuan sebenarnya mah wajib. Naon sababna? Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allahu a'lam bi muradih. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad, bi fadlillah kalawan kautamaan ti Allah, karunia ti Allah, wa bi rahmatihi sareng kalawan rahmati Allah, fabidzalika ta ku karunia sareng rahmati Allah teh falyafrahu diparentahkeun untuk bergembira. Bu, hapunten warna sadayana bapak-bapak. Urang sadayana damel aman. Ninggalkeun bojo di saat kerja aman. Di saat anak pergi ke sekolah belajar aman. Bojo ngurus rumah tangga tinggal di bumi aman. Itu karunia sareng rahmat leres. Cik lamun dibalikeun urang gawe terjadi kusabab perang rugi henteu. Budak berangkat ke sekolah teu aman, bahkan seueur anu mararawat seperti digajak rugi atau henteu. Ninggalkeun bojo pas damel beleduk imah geus hancur kusabab perang rugi henteu. Rugi. Masalah distribusi pangan dan lain-lain ternyata tersendat sehingga pangan semakin melambung, harganya tinggi. Rugi henteu kanggo masyarakat. Berarti kerugian tadi dan keuntungan yang tadi yang awal ini harus menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh beberapa hal, khususnya ulama dengan umarok. Boleh dicatat dalam konun asasi di saat PPUPKI merancang kemerdekaan bangsa Indonesia tidak sekonyong-konyong berhasil, karena ada berbagai macam elemen di bangsa Indonesia ini yang mengaku Islam, berbagai macam pemikiran pemahaman yang berbeda. Akhirnya secara kesimpulan ditarik ada dua kelompok. Ngabangun bangsa Indonesia teh yang pertama kudu daulah Islamiyah. Ini dari kelompok Islam. Naon ari daulah Islamiyah? Hukum undang-undang apapun yang harus diterapkan di negara Indonesia itu berdasarkan Quran dan hadis atau sunnah. Yang kedua, sarua Islam dan sarua mengerti tentang keagamaanana, menyodorkan tentang Darussalam. Naon ari Darussalam? Wilayah atau tempat atau negara yang tidak mendahulukan tentang konsep keislaman tapi konsep kebangsaan. Dasar hukumna rahmatan lil alamin. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Karena dari semua konsep ada efeknya.
mengajukan bahwa konsep negara Indonesia teh kudu Darul Islam atau Daulah Islamiyah. Akhirnya beberapa pulau di Indonesia yang 250 tahun diperjuangkan supaya merdeka, tapi sekonyong-konyong detik-detik kemerdekaan, banyak wilayah, banyak pulau yang tidak sepakat dan tidak mau bergabung dalam kesatuan Republik Indonesia. Berarti 250 tahun perjuangan gagal total untuk menyatukan 17.000 pulau, 700 pulau, 17.000 bahasa gagal untuk dipersatukan gara-gara tidak sepakat untuk konsep kebangsaan. Contohnya, ada beberapa pulau yang mayoritasnya non-muslim. Di saat diajukan konsep Islam, otomatis mereka menolak dan sepakat untuk keluar dari NKRI. Dan itu bukan cuma satu pulau. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang mengerti perjuangan dalam dakwah Darul Islam atau Daulah Islamiyah itu dikategorikan bukan tidak bagus, itu adalah bagus. Tapi apabila memberikan efek yang negatif, menjadinya perpecahan, menjadinya pertumbahan darah, menjadinya gagal dakwah dalam Islamiyah, berarti konsep itu bisa dikatakan gagal dan tidak bagus di satu wilayah. Akhirnya Soekarno mengutus anaknya Mbah Hasyim Asy'ari dengan beberapa orang berangkat untuk menemui Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa Mbah Hasyim Asy'ari? Yang menguasai Kutubus Sittah, yang di kepalanya mendapatkan gelar itu Hadratus Syekh. Kalau yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu berarti yang di kepalanya itu sudah tersimpan, bukan cuma 30 juz hadis, minimal 100.000 atau paling minimal 30.000 sudah di kepala. Ya. Jadi Hadratus Syekh itu hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, itu di kepalanya. Abu Dawud, Tirmidzi, pokoknya 60 hadis semuanya ada di kepala. Urusan fikih, urusan kebangsaan, urusan kenegaraan, urusan agama itu bisa menjadi solusi. Salah satu faktor yang menjadi acuan Soekarno kenapa harus mendatangi Mbah Hasyim Asy'ari di saat Inggris nikah melakukan agresi militer kedua, Mbah Hasyim Asy'ari menginstruksikan wajib jihad yang dinamakan resolusi jihad 10 November. Apa yang terjadi? Seandainya saat itu Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengumumkan kepada masyarakat Surabaya 92 kilometer dari kota Surabaya radiusnya itu wajib untuk jihad, yang gugur membela bangsa dan negara dihukumi jihad, yang membelok justru menyerang perjuangan area-area Surabaya atau ikut terlibat dengan orang-orang yang berusaha ingin menjajah kembali bangsa Indonesia, itu dihukumi kafir. Di saat meninggal itu kafir. Akhirnya resolusi jihad itu berhasil. Jenderal Malabi, satu kebanggaan Inggris, jenderal pemenang Perang Dunia Kedua, yang menjadi kebanggaan NATO saat itu, ternyata di Surabaya itu modal. Itu berkat resolusi jihad. Jadi Indonesia baru saja 3 bulan merdeka sudah datang nikah sepupu ingin menjajah kembali bangsa Indonesia yang sekonyong-konyong baru 3 bulan merdeka. Nih Pak, di saat Soekarno pun ingin memutuskan mau memakai konsep apa bangsa Indonesia ini, apakah Daulah Islamiyah yang berakibat akan banyak wilayah dan pulau yang memisahkan diri, pecah bukan lagi negara kesatuan Indonesia, atau mengikuti saran para ulama dan ulama fasid muqaddam ala jalbil masoleh,
sepakat para ulama mengambil konsep Darussalam, wilayah yang selamat, yaitu rahmatan lil alamin. Islam selamat, henteu perang jeung dulurna sorangan, non muslim dengan non muslim akur, non muslim dengan Islam akur, suku Sunda, suku Batak, suku Padang, suku Melayu, suku Jawa, suku apapun yang ada di Indonesia, semuanya merasa aman. Darussalam. Akhirnya di dalam qanun asasi, para ulama seluruh Indonesia berkumpul. Akhirnya ulama dengan umarok itu punya tugas. Ini harus dicatat. Sebab kalau tidak tahu tugas ini, biasanya ngacapruk mimpin masyarakat, mawa karep sorangan. Apa tugas ulama? Apa tugas ustaz? Apa tugas umarok? Saha anu umarok teh paling rendahna RT, beh dieuna RW, lurah, kepala desa, ya, bupati, para dewan, sampai gubernur, sampai presiden. Apa itu tugasnya? Yang pertama, tugas ulama dengan ulama dengan umarok. Bu, masih ingat apa yang dicatat yang pertama naon? Minggu kamari sok naon? Anu bisa ngajawab 50.000 jadi KM. Yang pertama ri'ayatuddin atau himayatuddin. Karena agama berarti tugasnya ajengan ustadz, ulama, kiai. Harus dipahami dalam agama itu banyak sekali khilafiyah. Nabi sempat membacakan apa yang akan terjadi di kalangan Islam menjadi 73 golongan yang masuk di sekitar kita. Dalam hal fikih itu berbeda. Ada cara Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Berarti ini harus dipahami. Riayat din harus dijadikan sebagai bahan edukasi kepada masyarakat. Ini harus menjaga agama. Itu dalam fikih, termasuk dalam fiqh, termasuk dalam filsafat, termasuk dalam kajian tauhid. Itu semuanya banyak yang berbeda. Memahami konsep tauhid ketuhanan antara Ahlus Sunnah, semuanya Ahlus Sunnah, NU versus terus Muhammadiyah, SI, termasuk Salafi, itu berbeda. Ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena lamun tidak dijelaskan, masyarakat bakal perang, bakal ribut, bakal gontok-gontokan, bakal merasa dirinya yang paling benar. Saya yang paling islami, saya yang paling sunnah. Mohon maaf, jawab semuanya. Sering gak kita mendengarkan seseorang atau kelompok yang sering mengaku bahwa saya yang paling sunnah? Ada nggak? Saya ibadah haji paling sunnah, saya keseharian paling sunnah, sok paling sunnah. Tapi dalam kegiatan ngaji mingguan, ngaji bulanan, tara datang sedangkan ngaji teh sunnah. Ngaku pang sunnahna, tapi Al-Quran 30 juz teu katalar. Ari sunnah make calana anu luhureun lutut mah budak leutik jeung non muslim ge mampu bisa. 30 juz mun are. Kakara eta sunnah paling sunnah. Ini harus dijelaskan. Apa yang
Kaum naon eta Islam 89% Islam, Sunni, tapi tidak lepas setiap hari selalu ada bom yang meledak. Lihat di Ethiopia, lihat di Somalia. Di Somalia itu 90% lebih itu Salafi. Tapi sampai dengan detik ini perang menjadi negara gagal. Kenapa dibiasakan mengaku bahwa diri dan kelompoknya paling benar, paling baik, paling islami, sehingga ia memiliki kekuatan atau anggapan yang paling benar, orang lain salah. Di saat berbeda dengan dirinya halal darahnya, makanya bom meledak. Ongkoh ngaku paling Islam, ongkoh ngaku paling sunnah, tapi nah tanggung-tanggung ngabom dulur nasorangan. Ari ngabom sunnah lain. Nah, ini tugas ulama, tugas ustaz di masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat. Di saat ada bahasa-bahasa yang sering didengar, Islam murni, Islam paling sunnah, mengaku paling Islam, mengaku paling sunnah, tapi 30 juz dekat Allah, Bukhari Muslim dekat Allah, tajwidna pabalekor, makhrajul hurufna acak adur. Nah, iya jadi masalah. Masyarakat jangan sampai tertipu dengan kedok, dengan cangkang, ari isina tidak sesuai dengan branding dan framing. Nah, ini tugas ustaz ya. Tugas ustaz yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Di saat saya pribadi sering mendengar saya paling sunnah, so hayang seuli sebenarnya mah. Hayang seuli. Nabi itu syadidul hayya wa tawaddu. Hanap-hanap DP hanap asor sopan santun dalam akhlakul karimah. Nabi sempat berkata, ana rahmatul muhdatsun. Aku itu adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Jangankan yang sesama Islam, yang kafir pun, Yahudi pun saat itu mendapatkan rahmat dari Nabi. Sekarang yang mengaku paling Islami, mengaku paling sunnah, kenapa dengan mudahnya menuduh kepada orang lain kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah pegawaian eta teh berujungnya final karena neraka. Sedangkan yang dituduh sesat, dituduh bid'ah, dituduh asup kana neraka teh masih kene salat, masih kene zakat, masih kene nyaah ka anak jeung pamajikan, jangan kami toha nyaah ka salaki, masih kene make tiung. Nah, jadi riayat din ini adalah bagian tugas dalam kebangsaan ustaz, ulama, kiai. Jadi jaga minimal keluarga sorangan. Apalagi kalau mengikuti kajian yang jauh lebih dalam lagi, kalau dalam hal Ahlussunnah wal Jamaah Mu'miniyah di Indonesia Nahdlatul Ulama disebut dengan tasawuf. Kalau dari kalangan Salafi atau Wahabi itu disebutnya tazkiyatun nas. Eta kene dengan beda ngaran, intina kajian tentang tasawuf, tentang hati nurani, berbaik sangka, jangan suudon, harus husnudon, jangan menganggap kita paling baik, paling sempurna, paling pintar, paling bisa, jangan mengaku paling sunnah, paling pakislaman, jangan pernah. Nah, kalau tidak masuk dalam kajian ini, akan semakin mudah menghukumi dan menuduh orang lain itu tidak baik. Diri sorangan anu paling benar. Jika kita menemukan ini nih, riayat daulah saya tutup dengan kata-kata. Jika ada seseorang atau kelompok mengaku paling benar dan mudah menyalahkan orang lain, itu ciri-ciri khawarij. Kalau mau tahu khawarij seperti apa, besok kita minta KDM
Kang Dedi Mas Truli untuk ngirim ke grup DKM dengan grup sholawat Quran. Di atas spamnya apa itu khawarij? Penutup yang kedua dalam riayatul din, ya, di akhir zaman itu ada fitnatus syarrah. Dakhaluha min tahti qadami rajulin yajumu annahu minni wa laysa minni inna awliya Allah takut. Kade di akhir zaman aya fitnah syarrah. Naon fitnah syarrah teh? Ieu ye. Ada fitnah yang terjadinya efeknya akan buruk di akhir zaman, buruk. Siapa yang pelaku keburukan ini? Nah, dakhul min tahti qadami rajulin, datang teh di orang-orang atau satu kelompok satu orang yang annahu minni, mereka teh ngakuna ti kami cek nabi, ngakuna turunan nabi, ngakuna zuriyah nabi. Kata nabi, yajumu annahu minni wa laysa minni, sedangkan mereka bukan bagian dariku, kata nabi. Jadi kadang ada sok ngaku Islam, ngaku pangsunah, ngaku zuriyah, kadang nabi inna awliya Allah al-muttaqun, wali-walina Allah al-muttaqun, saha al-taqwa, saha we jalma, bangsa Arab, bangsa Sunda, bangsa Indonesia, bangsa apapun, selagi takwa itu kekasih Allah. Ini bicara. Yang kedua, tugas RT, ya, kade RT ya, tugas RW, beh ditunda lurah, kepala desa, camat, sampai ke presiden. Ini berdampingan umaroh dengan ulama. Kade pembawa karep sorangan. Apa tugasnya nih? Umaroh dengan ulama. Yang kedua apa, Bu? Riayatul daulah atau himayatul himayatul. Yang kedua himayatul daulah atau riayatul daulah, ngurus negara. Harus tahu Pak, apabila negara sudah berdiri, itu ada konsep kebangsaan yang disodorkan untuk digerakkan atau dipakai oleh satu bangsa. Mau pakai cara kapitalis, mau pakai cara sosialis, komunis, silakan. Ini nih yang diperebutkan di negara Indonesia awal-awal berdiri itu ada 3. Kapitalis, komunis, ada 4. Agamis, yang berlandaskan agama. Nah, Soekarno menyodorkan nasionalis, tapi tidak meninggalkan agamis. Negara sepakat siapapun kapitalis tidak cocok di bangsa Indonesia. Toh meskipun kenyataannya kapitalis masih kena berdiri dan dipakai. Komunis sudah dilarang, sosialis sudah dilarang, sesuai konstitusi dan undang-undang. Ini mustahil. Ya. Yang ketiga agamis, yang selalu menyodorkan dan selalu di framing dan di branding di media sosial. Ayo, ya, pakai hukum Islam. Ayo, pakai hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa huwal kafirun. Siapa sahawai anu teu make hukum Allah, mereka teh orang-orang kafir. Pasti menuduh seperti itu. Nah, di saat Indonesia berdiri diperebutkan sama 3 kelompok ini, Pak. Agamis, sosialis, dan nasionalis. Indonesia Allah ridho kanu nasionalis anu disebut Darussalam, Darul Mafasid muqaddamu ala jalbil masalih.
masoleh. Kadituna rahmatan lil alamin, sehingga pulau-pulau yang tadinya tidak sepakat dan bahkan mau keluar bikin negara masing-masing akhirnya tetap dalam pangkuan NKRI karena memakai Darussalam. Karena Darussalam harus memakai konsep atau dasar negara yang bisa dipakai dan diterima oleh semua kelompok. Semuanya kumpul. Untuk orang-orang yang beragama Islam, silakan ambil dasar hukum dan istinbat hukumnya dari Quran dan Sunnah, tapi disederhanakan ke bahasa Indonesia. Akhirnya kul huwallahu ahad diperas keluar bahasa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dari ayat suci Al-Quran. Dikana bahasa Indonesia kan persatuan Indonesia eta geuningan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi sila katilu persatuan Indo. Sila kaopat naon? Bang Dedi, Mas Truli? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijak. Berarti lamun teu hafal masih keneh jadi salafi apa dirinya. Tentang keadilan sosial, tentang kemanusiaan, tentang peduli, Nabi mengingatkan, in kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, mulyakeun tatangga. Eta teh keadilan sosial. Percuma salat, percuma umroh, percuma bunga haji, salat tepikeun ka hideung tarang tapi jeung tatangga goreng, ku Allah teu dianggap jadi amal ibadah nu ditarima. Ku sabab goreng jeung tatangga. Kalimah naon Pak Tohri Pak Guru? Alhamdulillah Pak Momon meskipun sudah pensiun masih ingat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau yang kepercayaan Kapitayan, Sunda, Wiwitan, Kejawen, dan lain-lain, semua yang ada di Indonesia semuanya menerima. Akhirnya berhasil. Akhirnya dalam kesepakatan, ya, Founding Father Indonesia berhasil menyatukan bangsa Indonesia selama ini diperjuangkan 250 tahun. Terjadi pecah. Akhirnya karena sudah bersatu bisa dakwah di Jawa, dakwah ke Bali, ke NTT, ke Papua. Seandainya berpecah saat itu tidak mungkin ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Sumatera bisa dakwah di Jawa, bisa dakwah ke Kalimantan, bisa dakwah ke Sulawesi. Tidak mungkin bisa, tapi karena tetap bersatu. Nah, konsep dari Darul Mafasid muqaddamu ala jalbil masoleh. Tuh, ngaji serius heula we ieu mah ye. Jadi tugas ulama jeung umaro riayatu daulah kudu ngajaga bangsa jeung negara. Harus mampu mengedukasi kepada masyarakat, ada aliran-aliran yang berupaya ingin diterima oleh masyarakat sehingga menjadi propaganda, menjadi perang saudara. Pak, sistem kapitalisnya dipakai di dunia barat supaya bisa menjadi bagian ada di negara Indonesia. Orang-orang barat, negara-negara barat investasi Pak, menjadi sponsor pergerakan-pergerakan yang sekarang kita lihat di media sosial. Ormas-ormas keagamaan termasuk partai. Pak, lamun mah partai eta berhasil berarti dunia barat Pak, boga proyek. Kade berarti tugas umaro jeung ulama harus mampu mendeteksi pergerakan itu semuanya. Kalau masyarakat terhasut dan terpropaganda oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab yang ujungnya menjadi perpecahan, nah, dosa sia RT, dosa RW, dosa kepala desa, kelurahan, camat sampai ke presiden, termasuk
menjaga negara. Kapitalis Pak tidak akan pernah berhenti terus supaya ingin menguasai bangsa Indonesia. Komunis pun sama, ingin berupaya menguasai bangsa Indonesia. Ini tidak belak-belakan, ini kebangsaan. Yang cocok di Indonesia apa? Tetap nasionalis yang tidak meninggalkan keagamaan, agamis. Agamanya tadi tonyol-tonyol, tadi agung-agung, tadi puja-puja, tadi sombong-sombongkeun, tapi hakikat implementasi kehidupan kebangsaan kenegaraan hakikatnya Islam. Cik punten anu dituduh Islam pagaweanana sodaqoh jika dia dimulyani, nuk itu Islam lain. Dituduh musuh Islam, tapi pagaweanana nyieunna imah nu butut, mere doma, mere modal kabatur, nuk itu musuh Islam atau Islami? Jawab dengan jujur. Saya Islami, saya paling sunnah pagawean gak hujat kabatur, pagawean gak fitnah kabatur, pagawean gibah kabatur. Nu kitu Islami atau Islam? So, jangan tertipu dengan kenok Islami. Jangan. Yang patut kita lihat itu adalah realisasi cara kerjanya seperti apa. Tongkat ilmu ku kenok Islam. Nya ayana di rumah sakit Al Ihsan damel sabaraha miliar sana. Ayana mah dirubah jadi 11. Asih. Apa ya? Tong dirubah tong ngabahas ka di jalan. Saya isi jero teuing. Tos, anu katilu, Bu, sabar heula. Nya, anu katilu tugas ustad, tugas umaro. Ri'ayatul ummah. Ngajaga umat, ngurus umat. Ngurus kumaha supaya bisa wudu, supaya bisa sholat, supaya tenang ibadah. Ngurus kumaha teu gampang dari masyarakat teh loba khilafiyah, cara wudu persis jeung NU beda, harus mampu dijelaskan. Nah, apa antal kulit ieu mah batal, ari ieu pantal kulit teu batal. Harus ngerti tugas ustad, lamun teu ngarti montong jadi ustad. Komo hayang diustadkeun ari ngarti henteu. Imam Hanafi, Imam Mujtahid mutlak yang pertama yang masyhur saat sekarang sampai dengan detik ini, Imam Hanafi itu bertemunya kulit laki-laki dengan perempuan mau syahwat atau tidak pakai syahwat tidak batal. Yang membatalkan bagi Imam Hanafi itu hanya bersetubuh saja. Istimbat hukumna tina kalimat aula mastumunisa sarua tina ayat Quran kene. Imam Maliki muridna beda. Paantal kulit kalau pakai syahwat batal, teu pakai syahwat teu batal. Imam Maliki punya murid beda dengan jeung guruna. Arek pakai syahwat teu pakai syahwat, suami istri paantal kulit tetap batal. Gitu. Imam yang terakhir Imam Abu Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mah selagi tidak berpelukan teu batal. Contohna paantal di saat tawaf, selagi teu berpelukan mah dengan istri teu batal. Nyapa, nyekel, nuntut, nyium. Selagi teu berpelukan tidak batal, tapi kalau sudah berpelukan batal. Ini harus mampu dijelaskan ke umat karena terjadi perbedaan bahkan suami istri pasean. Tiap wudu pamajikanana ditoel ku salaki atuh wuduna pamajikanana teh wudu deui. Salakina teu wudu da boga hayatina da teu batal. Ini harus mampu dijelaskan. Lamun pagaweanana hitut we jeung hitut teu eureun-eureun, berarti memakai manhaj Syafi'i tidak cocok, masuk saja memakai cara manhaj Imam Maliki. Hitut oge teu batal, tong
kaget lamun aya nu maca Quran do tut medut. Tetep we dilanjutkan make baca Quran. Berarti mazhab Maliki. Tapi lamun terang tiba-tiba jong ngaleos we wudu berarti mazhab Maliki lamun terang batal ngerebek beuteuh batal. Kade anu paantal kulit laki-laki dengan perempuan anggapan tidak batal tapi wayahna lamun terang jeung ngerebek beuteuh jadi batal. Ari paantal kulit jeung awewe teu batal ari terang teu eureun-eureun keur salat oge terang. Nah, ciri teu ngajina teh. Atas Bu. Jadi tugas ustaz teh naon anu katilu riayatul ummah, ngajaga umat supaya teu pasea. Supaya naktukan sareng hadis Kanjeng Nabi, hadis kahiji dina kitab Uskuriyah. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu fajiru ar-raji roh aqrabu ilallahi ta'ala minal ibadah. Mudah-mudahan gitu tak. Tos. Ya. Itu karasa saja begitu. Tos. Ingat saya simpulkan nih pembahasan yang pertama. Tugas Ustaz RT RW kudu ngarti ya. Dan dengarti karena tugas manaon aya di negara teh lieur ngurus teh mawa karan sorangan, lurah termasuk anggaran bararada mawa karan sorangan teu apal kana tugas. Riayatud din, riayatud daulah, riayatul ummah. Kitu tak RT teh artina naon? Rukun tetangga kudu bisa ngarukunkeun jeung tetangga. Ieu mah RT na anu bikin ribut di masyarakat. Ari RW naon? Rukun warga harus bisa merukunkan warga. Lamun aya RW, warga jeung warga seuna pasea montong jadi RW. Tegas saya mah. Itu dah. Kok mau lurah, kok mau camat, kok mau bupati? Anu boga anggaran di pemerintah. Kudu ngerti. Kalau tidak ngerti tugas, ya, itu we mawa karang sorangan. Penting tahu karena tujuan, penting tahu karena tugas. Ya, itu yang pertama bahasan kebangsaan supaya kita semuanya mengerti dan paham bahwa bangsa Indonesia dirongrong oleh banyak kelompok termasuk bangsa dan negara orang lain. Mereka ingin menguasai sumber daya alam dengan cara ideologi, dengan cara propaganda, dengan cara tanam saham, investasi dan lain banyak. Harus tahu. Nih yang terakhir untuk ibu-ibu khususnya di komplek Pondok Iri Harja Endah, abdi nu rumasa reug-reug atoh jembingan kumargi seperti di Garut, seperti di Cianjur, seperti di Tasik. Di saat abdi nguliling tablet anu pangloba-loba hadir kana pengajian teh ibu-ibu ternyata di komplek Pondok Iri Harja alhamdulillah nu paling banyak hadir teh ibu-ibu. Alhamdulillah. Tepuk tangan ibu-ibu atuh. Bapak-bapaknya alhamdulillah sakieu oge hadir nabari arahun. Dan untuk udut mah tinggal ieu neangan tembok we nunutan bener teu? Aya teu? Eta paayep udut henteu? Tong eureun udut paayep lajengkeun. Alhamdulillah minah mama ya mama kemana nih Bapak? Tapi hampura mah ngaji mingguan anu masa ibu-ibu anu nguriling RT kan aya nguriling naos eta ngajian saha? Ibu-ibu ngaji bulanan anu minimal paling loba saha? Alhamdulillah. Bapak-bapak aya hadir ya.
Itu ke ya curhat. Apal pamajikan dirinya Mas. Ya. Bu, tapi ampura anu miluhan ngaji mingguan, anu riling di RT, anu ngaji bulanan, ibu, bapak-bapak jarang. Tapi anu pintar ampura anu bapak. Tuh kata ibu mah adil. So, ibu-ibu kurang cobaannya. Cik. Tadi kan udah ngajinya tugas ustaz, termasuk tugas sumarok kurang banyak. Terus ke ayat naku. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak-bapak keluarnya. Bapak-bapak tolong dewek ya. Terus ke kurang ngaji meneruskan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terus ke lain salari. Sakali deui. Inna a'tainakal kautsar. Tapi lain cengir ieu cing mama. Jawab ngeliatkeun mama. Ibu halo. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Inanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kamu. Hah? Turunan ya. Sakali deui bapak-bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pintar, cik mama. Siap ibu, apa siap? Bisa jawab salah satu siap. Oh. Rabbana ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Terus tuh, anu bisa ngajawab mana? Bapak-bapak 2-0 bapak-bapak menang. Tepuk tangan euy. Ibu-ibu pakai sesok, anu gampang ya. Teruskan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alah. Bismillah. Cik terakhir ke mama jawab. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dangdut maka kabeh ngajawab. Astagfirullahaladzim. Jadi jika nama ngaji teh ieu mah kedok hungkul Bang Fuad. Nur sebenarnya mah dengan dangdut mah arah-arah teh. Aduh, alhamdulillah. Bener mama. Ieu hoyo berkah suka hoyo. Hoyo tanggul jannah bi ghairi hisab berkah suka tanpa hisab hoyo. Nah, mudah-mudahan dia sababiyah naos urang bisa Allah berkah suka amin. Serius hoyo suka. Cik urang pariksa. Mak, cik mama heula ya. Semuanya turutan lagi. Sok ngomong ya mama. Mana asa-asa ya. Salaki ya. Siap-siap ya bapak-bapak. Bapak-bapak hi. Naon Mas jeung seuri. Teruskan pokokna mah mama.
salakina ke hahaha-nya. Ya tangan abi ka dieu. Lamun tangan abi ka dieu ka mama hi ya. Lamun ka dieu nah 1 2 3 turutan abi pokokna mama itunya siap. Sok 1 2 3 can sadayana kudu nangtung ieu mah yo sok sia nyarios sadayana nyarios sadayana lain hoyong masuk ke surga tadi teh leres sok urang mulai pokoknya mah pas abi nyarios mama hihihi we siap si kompak cenah hihihi galak kasalaki ngalawak kasalaki air mengganti ya bapak-bapak punten masih kene masih kene masih kene nah itu abi ke bapak-bapak heula bapak-bapak mah masih kene we ngajawab teh siap so sekali ulangi masih kene dicarekan pamajikan dimanyunan ku pamajikan dicarekan ku pamajikan patori asal patari terserah aduh man punten cita-cita hoyong lebet ka surga sedangkan surga narakana bojo mah kumantung diri dosa salaki sau kanjeng Nabi gampang senagamu kaum istri hoyong lebet ka surga mah sajabina tinggal laksanakeun salat puasa taat ka suami hari tadi maksudnya pasti taros masih kene dengan nyarekan jumlahnya menurut naon sajeman bu senang kau pinter ame nyareos naon kawin deui cenah Sulaiman tos angka sadayana kieu deu kumargi katenangan ieu teh karunia jeung rahmat Allah katenangan ieu kudu dijaga bersama lain ngan saukur dijaga kurang Sunda bukan cuma dijaga oleh orang Padang suku Aceh, suku Batak, suku Bajuk dan lain-lain bukan cuma oleh Pulau Jawa saja bukan cuma harus dijaga oleh umat Islam saja seluruh agama yang ada di Indonesia dan kepercayaan berkewajiban sama-sama menjaga karunia ini mumpung direkam ya silahkan karena ini sudah dilindungi oleh undang-undang jaga justru jangan ada pembiaran jangan ada toleransi kepada kelompok apapun
yang mengatasnamakan agama tapi ujungnya perpecahan. Kadek, saya mendapatkan informasi dan ini boleh diklarifikasi umpama salah. Tahun 2000 BNPT dengan BIN mengeluarkan data. Pak, 9.000 orang terpapar di TNI, 12.000 orang terpapar di Polri. Terpapar oleh apa? Kaum kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Ngaji nate sunnah, sunnah, kembali ke sunnah. Adek, boleh mungkin di luar ini saya kumpul bersama. Hampir 2 pemilu kemarin dan yang sebelumnya Indonesia diambang kehancuran. Tapi Allah masih kena ridho. Pemilu yang sekarang, presiden yang sekarang, alhamdulillah Allah masih kena ridho. Masih kena ridho. Karena wasiat para ulama termasuk founding father Indonesia, jangan tertipu dengan kedok agama. Ingat, siapapun yang menunjukkan sok islami, sok paling sunnah, sok paling benar, ingat, itu patut dicurigai. Karena mereka tidak punya alasan apa yang harus dijual kepada bangsa dan negara. Dijual kepada masyarakat. Akhirnya mereka menjual kedok agama. Ingat itu. Bagi orang yang punya kemampuan tidak perlu menunjukkan saya paling Islam, saya paling mengerti, tidak perlu. Yang penting kinerja. Nah, Deddy Mulyadi selalu menunjukkan dirinya sok sholat. Jarang saya menemukan di media sosial yang mengupload, termasuk pernah umroh duka teuing hajian, keur sholat duka teuing saha nu ngupload, lain channel manehanana sorangan. Tapi detik ini tidak pernah kurang, per hari minimal 30 juta setiap keluar rumah. Per hari 30 juta dia sedekah minimal, sampai 50 juta bahkan sampai 100 juta. Akhir-akhir ini kita sering menemukan jamin sampai kuliah di SD, dijamin 1 tahun gratis untuk yang kuliah, nah biaya, nah dan lain-lain. Nah, sering kita menemukan dari sosok KDM, yeuh Islam, yeuh pang Islamna, yeuh pang imana, henteu. Jadi kita jangan pernah tertipu dengan kedok Islam. Kadek, karena kesolehan tidak dicerminkan dari kopiah. Kesolehan religius tidak dicerminkan karena sarung. Religius keislaman tidak dicerminkan dari jubah, imamah, sorban dan lain, tidak. Dilihat dari amaliyah, realita pekerjaan sapopoe. Kumaha jeung tatangga, kumaha dengan lingkungan dan lain-lain, kumaha dengan keluarga, begitu. Nah, semoga khususnya saudara-saudara saya yang ada di Komplek Pondok Giri Harja Endah RW 10, kita sama-sama berupaya menjaga bangsa dan negara ini. Komo tepikeun ka syukuran. Ya, aya nu datang ti RT sareng RW teh kamu ngarilah-rilah kemerdekaan Indonesia. Sok pabadag-badag juga RT 7, pang badag pabadag-badag. Sedekah iuran teh, ya, padahal untuk sedekah warga oge. Jadi RT 7 mah boga kenceleng unggal bulan tina parkiran. Kudu nama tong dipetaan ji. Oh, keur hadiah eta mah nya. Oh, geus beungharna tong minta pajak wae ka masyarakat atuh bisi di demo jika bupati-pati. Alhamdulillah. Sok pabadag-badag, moal bisa tenang sholat, moal bisa sekolah tenang, moal bisa digawe tenang, lamun nagara teu aman. Berarti ieu teh karunia rahmat ti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana disalamatkeun ku Allah, amin. Murangkali urang sadayana soleh sareng solehah, amin. Bangsa jeung nagara semakin aman tentram, amin.
makmur gemah ripah loh jinawi amin. Tur lain dengan seukur di dunia akhirat oge urang salamet barokah kenging rahmat jeung magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hapunten anu kasuhun sadayana wa bil abi kumawatun tapi berbisi aya nu percaya ieu mah sana penasaran aya ngobrol terus ke urang sasarangan aya ngobrol. Gitu sanaos abi aya jadwal ka ujung berung ayeuna dipending heula ngopi heula babarengan urang ngobrol heula babarengan. Tah gitunya bahwa asik tadi sana penasaran naon sana aya 8.000 jeung 12.000 terpapar. Ya, salah satu referensi yang saya dengarkan salah satunya Gus Islah Bahrawi dari BNPT termasuk Badan Ahli Badan Intelijen Negara BIN. Eta punten kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi